Setiap kata yang diucapkan Erik ten Hag dalam konversi pers Manchester United menjelang pertandingan Brighton. Akankah Ronaldo mulai pada hari Minggu? Ten Hag menjawab, lihat pada hari Minggu. Apakah Ten Hag khawatir dengan kurangnya pilihan di sektor depan? Ten Hag menjawab, kami katakan sebelumnya, kami masih mencari untuk memperkuat skuad. Apakah Ten Hag senang dengan pilihan di sektor tengahnya saat ini? Dia menjawab, saya kira begitu. Seperti yang kita lihat di pramusim, kami melakukannya dengan cukup baik di sana. Kami memiliki tim yang bagus, tapi kami masih bisa memperkuat skuad. Bisakah Martinez dan Eriksen mulai pada hari Minggu? Kami membutuhkan persaingan dalam skuad, tetapi kami juga akan memasuki musim yang panjang dengan banyak pertandingan. Kami membutuhkan banyak pemain bagus. Mereka cukup fit untuk memulai. Ten Hag tentang musim baru dan juga Brighton. Ini menarik, seperti setiap musim. Tetapi ketika Anda tiba dengan tim baru, itu sulit. Tapi kami benar-benar menantikan hari Minggu. Mereka Brighton ialah tim yang bagus, tim yang layak, dan memainkan sepak bola yang menarik. Saya suka mereka. Ten Hag tentang Cristiano Ronaldo yang pergi lebih awal di laga Rayo Vallecano. Ada banyak pemain yang pergi lebih awal dan sorotan tertuju pada Cristiano. Itu tidak benar. Lakukan riset Anda. Lainnya dari Ten Hag tentang Ronaldo. Saya sangat senang kami memiliki striker top. Dia ada di sini dan ada di skuad. Ten Hag tentang keinginan untuk menang. Saya pikir kami harus menantikan pertandingan pertama. Kami memainkan setiap pertandingan dan kami akan mencoba melakukannya mulai Minggu. Akankah Anthony Martial absen pada hari Minggu? Ten Hag berujar, ya. Selalu sulit untuk mengatakan dengan cedera berapa lama dia akan absen. Saya harap itu tidak terlalu lama. Apakah Erik ten Hag menyaksikan kekalahan 4-0 dari Brighton musim lalu? Ten Hag berujar, musim lalu adalah musim lalu. Saya melihat ke depan. Saya mempersiapkan tim untuk masa depan dan untuk hari Minggu. Itu saja. Apakah Erik ten Hag memiliki pilihan yang lebih disukai untuk peran fullback? Dia menjawab, semuanya terbuka dan kami harus meliput banyak pertandingan. Kami membutuhkan pemain berkualitas untuk menutupi semua permainan. Tidak ada yang bisa memainkan semua permainan. Erik ten Hag tentang status skuad. Itu akan menjadi situasi yang baik untuk menyelesaikan bisnis transfer. Tetapi saya senang dengan skuad. Saya senang dengan penandatanganan sampai sekarang. Kami bekerja sama. Saya senang dengan skuad saat ini dan kami membutuhkan hak yang tepat, pemain. Ten Hag tentang hubungan dengan Frenkie de Jong yang sedang berlangsung. Kami menginginkan Frenkie de Jong? Saya tidak tahu. Ini tentang pemain yang tepat. Saya tidak bisa mengomentari pemain yang dikontrak ke klub lain. Ketika kami memiliki berita, kami akan membawanya. The game against Brighton at the end of last season was seen as a bit of a low point for Man United fans, the 4-0. Did you watch that game? Have you watched that game as part of your preparations for this game? And are you confident that there's already been made sort of progress in the off-season to avoid something like that happening again? Yeah, but last season is last season. I'm not looking back. I'm looking forward. And we prepare the team for Sunday, so for the future, and that's it. Gaze into your eyes, feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into your eyes, feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into your eyes, feeling time. Manchester United frustrasi dengan penundaan transfer Frenkie de Jong. Manchester United dikabarkan semakin frustrasi dengan penundaan kesepakatan yang diusulkan untuk gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Sedan merah telah dikaitkan dengan pemain Belanda tersebut sejak akhir Mei. Dengan Erik ten Hag telah diyakini mengidentifikasi gelandang tersebut sebagai target transfer utamanya. Man United dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Meskipun sejumlah masalah saat ini mencegah kepindahan itu terjadi. Frenkie de Jong masih dianggap tertarik untuk bertahan di Camp Nou. Sementara Chelsea juga baru-baru ini dikreditkan dengan minat pada pemain Belanda itu. Ada juga masalah besar seputar gaji yang ditangguhkan yang harus dibayarkan kepada Frenkie de Jong oleh Barcelona. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa United telah setuju untuk membayar 17 juta pound sterling dalam bentuk upah yang ditangguhkan oleh Barcelona kepada Frenkie de Jong melalui bonus dan upah.
karena menganggap utang itu ilegal. Karena masalah keuangan Barca yang sedang berlangsung dan masalah yang disebabkan oleh wabah COVID-19, Frenkie de Jong mencapai kesepakatan yang akan membuatnya mentransfer uang untuk sisa kontraknya yang akan berakhir pada 2026. Dikabarkan Manchester Evening News, juara Inggris 20 kali tersebut telah menjadi frustrasi dengan situasi tersebut, dengan kisah yang tampaknya tidak memiliki titik akhir yang jelas. Laporan tersebut mengklaim bahwa United enggan untuk pergi meninggalkan Frenkie de Jong, tetapi dapat dipaksa untuk melihat situasi jika akhir bursa transfer semakin dekat dengan kesepakatan yang tampaknya tidak terlihat. Bintang Barcelona Frenkie de Jong bertengkar dengan agen saat Chelsea menandingi tawaran Man United. Bintang Barcelona Frenkie de Jong berselisih dengan agennya dalam hal masa depannya. Menurut laporan, gelandang itu diinginkan oleh United dengan Erik ten Hag menjadikan pemain berusia 25 tahun tersebut sebagai target utamanya. Namun Chelsea juga dikabarkan bersedia menandingi tawaran United sebesar 63 juta pound sterling agar bisa memastikan mereka memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Spurs mengabarkan Frenkie de Jong pun berselisih dengan agennya dalam hal kemungkinan meninggalkan Barcelona. Dikabarkan dia tidak menentang tinggal di Camp Nou, bahkan dengan gaji yang dikurangi, karena dia yakin raksasa La Liga memiliki proyek olahraga yang tepat untuk sukses. Tetapi agennya dikabarkan berpikir sebaliknya dan percaya pemain berusia 25 tahun tersebut akan lebih baik meninggalkan klub sebagai akibat dari situasi upahnya yang ditangguhkan. Dan laporan tersebut mengabarkan situasi Frenkie de Jong segera menjadi lebih jelas dalam beberapa hari ke depan. Perwakilannya telah berbicara dengan Barcelona tentang masa depan gelandang dan apakah dia akan menjadi bagian dari skuad yang bertujuan untuk merebut kembali gelar La Liga dari Real Madrid. Dan untuk membuang kunci pas, Chelsea sekarang seharusnya siap untuk menandingi tawaran United kepada pemain tersebut. Red Devils telah setuju untuk membayar biaya awal sebesar 63 juta pound sterling kepada Barcelona yang bisa meningkat menjadi 72 juta pound sterling dengan tambahan bonus. Itu akan membuat Frenkie de Jong menjadi pembelian termahal kelima dalam sejarah United, menempatkan kesepakatannya di belakang kesepakatan Paul Pogba, Harry Maguire, Lukaku, dan Jadon Sancho. Namun Chelsea sekarang bisa membajak kesepakatan, dan itu bukan pertama kalinya. The Blues telah membajak transfer United pada 5 pemain selama bertahun-tahun, dimulai dari Arjen Robben pada bursa transfer musim panas 2004 main sepak bola. Tapi dia akhirnya pindah ke Chelsea, yang membuat Sir Alex Ferguson kecewa. Situasi yang sama juga terjadi dengan John Obi Mikel. Dengan pemain internasional Nigeria tersebut benar-benar diperkenalkan dengan warna United. Dia kemudian menyadari dia telah membuat kesalahan bagaimanapun dan bergabung dengan Chelsea setelah dimenangkan oleh Jose Mourinho. United kalah dari Chelsea atas Eden Hazard pada 2012 dengan mantan bintang Lille tersebut memilih untuk bermain di Stamford Bridge dan bermain untuk pemenang Liga Champions. Masalah-masalah itu diperparah dengan keinginan Cristiano Ronaldo untuk pergi ke Liga Champions dan cedera hamstring Anthony Martial baru-baru ini. Dengan demikian, kebutuhan akan penyerang tengah menjadi fokus utama minggu ini. Benjamin Sesko pasti akan menambah kehadiran fisik di sektor depan dan telah dibandingkan dengan mantan striker RB Salzburg Erling Haaland. Penyerang seperti itu akan menjadi keuntungan besar bagi Erik ten Hag, meskipun baru berusia 19 tahun 2 bulan lalu. Mungkin tidak bijaksana untuk terlalu bergantung padanya musim ini jika dia direkrut. Dan itu sama sekali bukan kepastian. Dengan harga 55 juta euro telah diperdebatkan, tapi dialog tetap terbuka antara kedua klub.
Everyone